Lionel Messi kembali ke Camp Nou dalam kunjungan yang penuh emosi setelah beberapa tahun berpisah dengan Barcelona. Mega bintang asal Argentina itu mengirim pesan menyentuh kepada para pendukung Blaugrana usai melakukan kunjungan diam-diam ke stadion yang masih dalam tahap renovasi. Messi memanfaatkan jeda kompetisi Major League Soccer bersama Inter Miami untuk kembali ke kota yang menjadi bagian penting dalam hidup dan karirnya. Ia sempat meninjau langsung proses pembaruan stadion legendaris yang pernah menjadi rumahnya selama lebih dari 2 dekade. Bagi Messi, Camp Nou bukan sekadar stadion, melainkan simbol dari masa kejayaan dan kenangan tak terlupakan. Dalam unggahan di Instagram, ia menulis, "Tadi malam saya kembali ke tempat yang saya rindukan dengan seluruh jiwa. Tempat di mana saya sangat bahagia, di mana kalian membuat saya merasa menjadi orang paling bahagia di dunia ribuan kali." Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso meminta timnya untuk tetap tenang dan melakukan evaluasi secara proporsional setelah ditahan imbang 0-0 oleh Rayo Vallecano di Vallecas. Hasil tersebut datang hanya beberapa hari setelah kekalahan 0-1 dari Liverpool di Liga Champions. Meski gagal mencetak gol, Madrid masih berada di puncak klasemen La Liga dengan 31 poin dari 12 pertandingan. Barcelona, yang bermain belakangan melawan Celta Vigo, berpeluang memangkas jarak jika menang. "Kami sudah siap menghadapi laga berat," kata Alonso. "Bermain di Vallecas selalu sulit. Rayo memaksa Anda bermain dalam tempo yang sangat tinggi." Madrid sejauh ini baru 2 kali kehilangan poin di Liga musim ini, saat kalah 2-5 dari Atletico Madrid dan imbang di kandang Rayo. Situasi di Real Madrid semakin memanas ketika sebuah artikel di The Athletic diterbitkan bersamaan dengan permintaan maaf publik Vinicius. Artikel tersebut mengkritik kepemimpinan dan disiplin Xabi Alonso, yang membuat marah hierarki Madrid. Laporan itu mengutip sumber anonim yang dekat dengan tim, yang menyebut Alonso mengira dirinya Pep Guardiola. Keadaan semakin memburuk ketika Vinicius mengambil penalti yang seharusnya diberikan kepada Kylian Mbappe dalam pertandingan melawan Valencia dan gagal mengeksekusinya. Tindakannya dianggap tidak sopan oleh Alonso dan rekan satu timnya, yang semakin memperburuk hubungan di dalam skuad. Kesabaran Florentino Perez dilaporkan telah habis setelah serangkaian masalah di luar lapangan yang melibatkan Vinicius. Dengan kepercayaan antara Vinicius dan manajemen yang kini dikatakan tidak dapat diperbaiki, Madrid serius mempertimbangkan tawaran untuk pemain depan tersebut. Ini bisa menandai akhir perjalanan Vinicius di Bernabeu jika situasi tidak segera membaik. Di tengah ketidakpastian masa depan Vinicius, muncul kabar bahwa Erling Haaland, striker Manchester City, tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid. Haaland dianggap sebagai pengganti potensial bagi Vinicius jika ia dijual di akhir musim. Madrid dilaporkan terbuka untuk tawaran sekitar 200 juta euro jika Vinicius memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Menurut jurnalis Jorge Pichon, via Goal, Haaland memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya di Manchester City, meskipun angka pastinya masih dirahasiakan. Haaland menandatangani perpanjangan kontrak 10 tahun yang memecahkan rekor pada tahun 2024, yang membuatnya tetap di klub hingga tahun 2034. Namun, minat jangka panjang Madrid terhadapnya tidak pernah pudar. Perwakilan Haaland baru-baru ini mengisyaratkan bahwa sang pemain sangat ingin bermain untuk Real Madrid, dengan keputusan akhir bergantung pada keinginan striker tersebut untuk pindah dari City. Potensi transfernya ke Santiago Bernabeu diyakini terkait erat dengan masa depan Vinicius Junior. Jika Madrid memutuskan untuk menjual Vinicius, mereka dapat menghasilkan dana yang dibutuhkan untuk merekrut Haaland. Napoli tengah berada dalam situasi genting di Serie A 2025-2026. Setelah awal musim yang menjanjikan, performa Partenope kini anjlok dalam 3 laga terakhir tanpa satupun gol tercipta. Kondisi ini tak hanya menimbulkan kekhawatiran soal tumpulnya lini depan, tetapi juga spekulasi soal keretakan internal di ruang ganti tim termasuk posisi pelatih Antonio Conte. Kekalahan 0-2 dari Bologna pada akhir pekan lalu menjadi titik nadir terbaru Napoli. Hasil itu membuat Roma dan Inter Milan menyalip mereka di puncak klasemen. Sementara Napoli kini tertahan di posisi 4 dengan 22 poin, jumlah yang sama dengan AC Milan. Lebih dari sekadar hasil, gestur dingin para pemain di lapangan menimbulkan tanda tanya besar. AS Roma mulai menatap mimpi besar di Serie A 2025-2026. Klub ibu kota Italia itu tampil luar biasa hingga pekan ke-11 dan kini bersaing ketat dengan Inter Milan di puncak klasemen sementara. Konsistensi yang ditunjukkan pasukan Gian Piero Gasperini membuat para penggemar mulai berani berbicara soal Scudetto.
Kemenangan 2-0 atas Udinese di Stadio Olimpico menjadi bukti ketangguhan Roma musim ini. Gol Lorenzo Pellegrini dari titik putih dan penyelesaian klinis Zeki Celik memastikan Giallorossi mengantongi 3 poin penting. Tambahan poin itu membuat Roma mengoleksi 24 poin, jumlah yang sama dengan Inter Milan, meski harus puas berada di posisi kedua karena kalah head-to-head. Yang menarik, persaingan perebutan Scudetto musim ini tidak hanya milik Inter dan Roma. AC Milan dan Napoli membayangi dengan 22 poin. Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, memberikan pandangannya mengenai performa Florian Wirtz yang belum sesuai ekspektasi sejak bergabung dengan Liverpool. Gelandang serang berusia 22 tahun itu belum mencatat satupun gol atau assist dalam 11 laga Premier League, sementara tim asuhan Arne Slot tengah kesulitan mempertahankan performa juara. Wirtz direkrut dari Bayer Leverkusen pada musim panas dengan biaya mencapai 100 juta pounds, yang bisa meningkat hingga 116 juta pounds melalui klausul tambahan. Namun, setelah menjadi pemain paling berpengaruh di Bundesliga musim lalu, ia tampak kesulitan beradaptasi di Anfield. Performa menurun Wirtz kembali menjadi sorotan setelah tampil kurang meyakinkan dalam kekalahan 0-3 Liverpool dari Manchester City. Kini, ia bergabung dengan skuad Jerman untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Luxembourg dan Slovakia. Paris Saint-Germain meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Lyon pada pekan ke-11 Ligue 1 2025-2026 di Groupama Stadium, Senin, 10 November 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Joao Neves di menit ke-95 memastikan 3 poin berharga bagi tim asuhan Luis Enrique. 3 gol PSG dicetak oleh Warren Zaïre-Emery, Vichak Kvaratskhelia, dan Joao Neves. Sementara 2 gol Lyon disumbangkan oleh Alphonso Moreira dan Ainsley Maitland-Niles. Dengan kemenangan ini, PSG kembali ke puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan 27 poin dari 11 laga. Lyon tertahan di posisi ke-6 dengan koleksi 17 poin. Timnas Indonesia U17 masih menggantungkan harapan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Meski peluangnya sangat tipis, Garuda Muda belum sepenuhnya tersingkir. Kini, nasib skuad asuhan Nova Arianto itu justru berada di tangan 2 negara lain, Mali dan Irlandia. Kedua negara bisa membantu Indonesia jadi masuk 8 besar klasemen akhir peringkat ketiga terbaik. Garuda Muda menutup fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Honduras, Senin 10 November malam waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat ketiga di klasemen akhir grup H, di bawah Brasil dan Zambia. Dalam sistem Piala Dunia U17 2025, hanya 8 tim peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup yang berhak melangkah ke babak 32 besar. Sayangnya, Indonesia saat ini berada di posisi ke-9, 1 tingkat di bawah batas lolos. Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat gelandang andalannya, Luciano Guaicochea, dalam 2 pertandingan ke depan di ajang BRI Super League 2025-2026. Hukuman tambahan ini dijatuhkan oleh Komisi Disiplin, Kombis, PSSI setelah insiden yang terjadi pada pekan ke-10 menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, 27 Oktober 2025 lalu. Mengacu pada surat keputusan Komdis bernomor 061 L1 SK KDPSSI X 2025 tertanggal 30 Oktober 2025, pemain asal Argentina itu dinilai melakukan tindakan berlebihan saat berduel dengan lawan. Selain menjalani hukuman kartu merah yang telah diterimanya, Guaicochea juga dijatuhi larangan tampil dalam 2 laga berikutnya serta dikenai denda sebesar 10 juta rupiah.